Halo, jumpa lagi dengan saya Kiki di channel Excel Amatiran. Pada video kali ini kita akan coba membahas 15 rumus wajib dalam tes admin. Jadi ini saya sengaja buat video ini, saya coba review ya rumus-rumus apa yang wajib dikuasai oleh teman-teman yang melamar menjadi posisi admin ya. Jadi saya coba rangkum ada 15 rumus. Yang pertama kita coba bahas dulu cara membuat folder dan number di sini. Contoh datanya seperti ini ya, di sheet 1 ini. Jadi kalau teman-teman ingin belajar membuat folder bagaimana nih untuk admin jika kondisinya seperti ini. Ini nama orangnya, ini alamatnya di mana, Cipondo, ini jenis kelaminnya ada laki-laki, ada ya laki-laki dan perempuan di sini. Nah, bagaimana cara membuat kolomnya? Gampang sekali teman-teman, bisa blok ya dari sini. Kita blok semua, klik kanan, pilih format cell, setelah itu pilih ini inside seperti ini. Nah, dan outline-nya setelah itu oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita tinggal memberikan di sini headernya, misalnya ini nama, setelah itu ini kecamatan, dan di sebelah sini ini kan jenis kelamin ya. Nah, ininya kita harus gabungkan ke sini. Bagaimana caranya? Tekan shift panah kanan, setelah itu teman-teman pilih ini home merge cell ya. Nah, dia biar jadi di tengah-tengah seperti ini. Kalau teman-teman mau mengembalikan, klik lagi merge cellnya. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa berikan warnanya, mungkin biar lebih menarik ya. Bisa warna biru seperti ini. Nah, di sini kita bisa tulis di sini perempuannya, di sini laki-laki. Nah, untuk ini biar ke atas, biar rapi, teman-teman bisa blok shift tekan panah atas, setelah itu sama merge cell seperti ini. Namanya juga shift panah atas, di merge cell seperti itu. Nah, berikutnya penomorannya gimana nih di sebelah kiri ini? Kita tulis dulu di sini 1, 2. Setelah itu bisa diurutkan langsung seperti ini di blok. Setelah itu taruh kursor teman-teman di sini sampai keluar tanda plus seperti ini, double klik, dia akan penomoran otomatis seperti itu. Nah, di sini kita tinggal berikan nomornya seperti tadi. Kita berikan merge cell, diberikan warna, setelah itu sama kita blok juga dari atas ke bawah. Kita klik kanan, format cell seperti ini ya. Oke, selesai. Nah, kalau mau posisinya di tengah, teman-teman tinggal klik di sini ya. Nah, jadi di tengah. Nah, ini juga kalau dia posisinya di bawah seperti ini, mau di atas biar rapi, tekan yang ini ya, middle align. Oke, selesai. Berikutnya ya. Nah, di sini yang kedua ini saya akan membahas fungsi filter, cara memfilter data. Mungkin teman-teman di sini datanya nggak terlalu banyak, tapi fungsi filter itu caranya begini. Misalnya kita mau memfilter di data ini yang alamatnya Polres Pelawat aja, atau yang di Sukasari aja. Bagaimana caranya? Teman-teman blok dari sini, dari headernya sampai di bawah. Setelah itu pilih data filter. Nah, setelah itu misalnya teman-teman mau filter apa di sini? Pertama kita misalnya mau lihat yang tinggalnya di Polres Pelawat aja ya. Kita klik di sini. Setelah itu kita pilih Polres Pelawat seperti ini. Nah, dia akan terfilter yang khusus Polres Pelawat aja. Dan ini, oh ternyata ada 3 orang yang di Polres Pelawat. Ada Endang, ada Ina, ada Vivi. Nah, misalnya teman-teman mau filter 2 tempat, Polres Pelawat dan Cipondo. Klik 2 di sini. Nah, dia akan keluar 2 area di sini, Polres Pelawat dan Cipondo. Bisa juga mungkin teman-teman mau melihatnya terbalik posisinya hierarki ya. Kita mau melihat yang laki-laki alamatnya di Polres Pelawat. Nah, bisa juga klik di sini, pilih yang L, setelah itu kita pilih yang Polres Pelawat seperti ini. Nah, berarti cuma ada 1 Endang. Bisa juga teman-teman seperti ini ya, memfilter berdasarkan kontennya juga bisa. Misalnya kita mau sini, klik di sini, kita nggak mau klik di sini, kita mau tulis aja di sini misalnya Cimone
seperti itu. Ditulis juga bisa. Nah, dia akan Cimone juga seperti itu. Jadi bisa diklik di dalam boxnya, bisa juga ditulis di sini. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Oke, berikutnya di sini ya. Berikutnya ini adalah contohnya nih. Misalnya teman-teman diberikan contoh ini pada saat lagi tes, saat interview, diberi contoh soal seperti ini. Ini nama murid, jenis kelaminnya, ini mata pelajaran yang dia nilai-nilai mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, matematika 90, 90, 87. Nah, teman-teman diminta mengisi kolom-kolom yang ininya, yang sebelah kanan ini ya. Total nilainya berapa, rata-rata, status, lulus atau nggak lulusnya. Nah, seperti ini. Kolom di bawah juga banyak nih, banyak murid di kelasnya ada berapa. Nah, caranya kita isi mulai satu-satu ya. Pertama, kolom F ini teman-teman diminta untuk mentotalkan nilai. Kalau mentotalkan nilai, teman-teman bisa menggunakan rumus sum. Sama dengan sum kurung buka, teman-teman sorot aja dari kolom yang mau ditambahkan. Dari C, tekan terus sampai dengan kolom E. Setelah itu enter. Nah, sorry, seperti ini. Tadi saya hilangin dulu ya. Oke, jadi saya ulang lagi. Jadi saya ulang. Tadi masih ada rumusnya ya. Jadi teman-teman bisa gunakan sama dengan sum kurung buka, klik dari C, tekan shift, panah kanan 1, 2 yang mau dijumlah ya, enter. Nah, ini adalah totalnya. Copy ke bawah. Ini adalah total nilai dari masing-masing orang, masing-masing murid ini dari semua mata pelajaran ini nilai segini. Nah, sekarang berikutnya adalah nilai rata-rata. Bagaimana cara mencari nilai rata-ratanya? Menggunakan fungsi average, sama dengan average kurung buka, sama seperti tadi dengan sum ya, kita blok dari C sampai E. Setelah itu enter. Setelah itu tinggal kita copy ke bawah. Oke, berikutnya statusnya. Ini statusnya ada ketentuannya seperti ini kriterianya. Jika kriteria kelulusan berdasarkan nilai rata-rata, maka lebih dari 60 dinyatakan lulus, di bawah dari 60 tidak lulus. Nah, bagaimana cara merumuskannya di sini? Kita dapat menggunakan fungsi if. Yaitu teman-teman di sini sama dengan if kurung buka, yang kita ambil kolom G karena nilai rata-ratanya ya. Jadi jika G lebih kecil dari 60, maka ini koma ya, tanda petik dulu, maka tidak lulus. Koma, jika lebih dari itu maka lulus. Petik lagi, lulus. Kurung tutup, enter. Nah, dia akan keluar seperti itu. Nah, ya, jadi teman-teman cara ngebaca rumusnya, jika G5, nilai di G5 ini lebih kecil dari 60, maka tidak lulus. Tapi jika di atas 60, lulus. Seperti itu cara membaca. Kita tinggal copy aja ke bawah seperti ini. Oh, jadi kita bisa lihat di sini ada dua anak yang tidak lulus ya. Satu Vivi yang nilainya 59, satu lagi Jackson yang nilainya 49. Nah, berikutnya kita hitung banyaknya murid di kelas. Bagaimana caranya? Kita menggunakan fungsi count, sama dengan count E kurung buka, kita blok dari A5 sampai A14. Nah, di sini ada 10 ya muridnya ya. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, oke ya. Berikutnya adalah nilai rata-rata tertinggi. Kita gunakan sama dengan max kurung buka, kita ambil ke tabel yang nilai rata-rata di sini. Enter. Nah, ini adalah nilai rata-rata tertinggi 90,3. Sedang bagaimana cara mengambil nilai rata-rata terendah? Sama dengan min kurung buka, sama kolom yang kita ambil adalah kolom G, yaitu kolom rata-rata. Berarti nilai rata-rata terendah adalah 49,0. Nah, berikutnya adalah rata-rata nilai murid yang lulus.
Nah, bagaimana cara ngitungnya? Kita menggunakan fungsi sama dengan average if kurung buka, kita blok dari H ini ya, enter, nggak apa-apa, kita klik di sini ya. Nah, kriterianya kita tulis di sini karena kita mau mencari yang lulus ya, rata-rata yang lulus, nilai rata-rata yang lulus, maka kita tulis di sini lulus. Setelah itu average-nya adalah tabel nilai rata-ratanya. Enter. Oke. Nah, jadi rata-rata nilai murid yang lulus adalah 79,2. Nah, berikutnya banyaknya murid yang lulus. Nah, murid lulus di sini ada 2 ya kalau kelihatan seperti ini. Tapi kalau datanya banyak kan kita susah hitungnya. Nah, cuma kalau menggunakan rumus kita dapat menggunakan fungsi COUNTIF sama dengan COUNTIF kurung buka di range di sini ya. Setelah itu koma petik, kita tulis lulus, tanda petik tutup, kurung tutup, enter. Nah, berarti yang lulus ada 8. Betul nggak? Ini kan data 10, yang nggak lulus 3, berarti yang lulus 8, sudah sesuai. Nah, kalau dirumuskan sama seperti tadi, sama dengan COUNTIF kurung buka, range-nya diambil dari sini yang statusnya, enter. Setelah itu berarti tidak lulus di sini lawannya, enter. Nah, jadi ketahuan di sini ya, yang lulus ada 8, nggak lulus ada 2. Seperti data ini udah sesuai. Berikutnya, nah kita mungkin akan ada tes seperti ini ya, berantakan nih datanya ya, berantakan huruf besar huruf kecil lah seperti ini. Mau kita rapikan semua jadi huruf kecil. Bagaimana caranya? Bisa teman-teman gunakan fungsi, kalau huruf kecil semua lower ya, sama dengan lower kurung buka, kita sorot ke sel yang kita mau rubah, enter, seperti itu. Nah, jadi semua jadi huruf kecil kalau begini. Lihat di sini ya, E-nya harusnya huruf besar, di sini jadi huruf kecil. Jadi bisa lebih rapi. Nah, kalau bisa teman-teman mau huruf besar semua, bisa gunakan fungsi upper kurung buka, kita sorot aja ke sini langsung. Nah, kalau misalnya teman-teman mau huruf besar di awal katanya, bisa menggunakan fungsi proper. Nah, seperti itu. Berikutnya, misalnya teman-teman di sini mau memperbaiki spasi seperti ini nih, spasinya acak-acakan, ada yang 2 spasi, ada yang 3 spasi, ada yang panjang begini, mau dirapatkan jadi 1 spasi. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan fungsi trim, tinggal kita sorot aja seperti ini. Nah, jadi rapi seperti ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menghitung karakter dalam satu sel, misalnya di sini ya, beli buku. Nah, kita mau tahu di sel ini ada berapa karakter sih berikut spasinya. Kita bisa menggunakan fungsi len kurung buka, kita sorot aja sel tersebut, enter. Nah, ini ada 9 karakter di sini sama spasinya. Kita misalnya saya kurangin 2 di sini, nah tinggal 7 seperti ini. Jadi bisa teman-teman menggunakan fungsi len ya untuk menghitung karakter semua yang ada di dalam satu sel tertentu. Nah, berikutnya yang terakhir di sini saya berikan contoh untuk menggabungkan semua data di sini ya. Ini nama toko, maksudnya ini nama toko, ini kuantitinya, ini satuannya apa, karton apa, dan ini nomor invoice. Kita mau menggabungkan menjadi keterangan di invoice di sini. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa menggunakan fungsi concatenate kurung buka. Setelah itu teman-teman klik ke sel A, setelah itu koma. Nah, karena berikutnya mau ada spasi ya, kita kasih di sini tanda petik, spasi petik, setelah itu koma lagi, B, berikutnya koma di sini sama, karena kita mau kasih spasi berarti kita kasih petik, spasi, petik kembali, koma lagi, C di sini,
koma, petik, spasi, petik, setelah itu koma lagi, D. Nah, jadi kita bisa menggabungkan 4 kolom ini jadi satu di sini. Setelah itu enter. Nah, jadi kita lihat di sini langsung ya. Toko berkat 14 karton, nomor invoice-nya 2092. Kita tinggal copy aja ke bawah seperti ini. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Ini membahas 15 rumus wajib dikuasai oleh seorang admin. Nantikan video-video menarik berikutnya dari saya. Terima kasih.